Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga di darat, laut maupun udara, kalian dimudahkan dalam segala urusan kalian. Amin. Jadi begini teman-teman, di tengah padatnya pemukiman yang terdapat di daerah Kapuk Pulau Cengkareng, Jakarta Barat, berdirilah dengan megah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, yang mengolah logam, besi, baja, dan biji plastik menjadi produk setengah jadi dan produk jadi sebagai komponen pendukung produk furnitur. Perusahaan itu mempekerjakan banyak sekali penduduk lokal untuk menjadi karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap. Dan tentu dengan adanya pabrik itu selain berperan dalam mensejahterakan para pegawainya, juga UMKM yang ada di sekitar pabrik akan turut pula merasakan betapa menjalankan usaha kecil-kecilan di tengah exposure hiruk-pikuk dunia manufaktur sangat bisa mereka andalkan untuk bertahan hidup di tengah beratnya hidup mengembara di ibu kota negara. Bentuk bangunan pabrik yang megah yang terdapat banyak celah yang tak melulu bisa diawasi oleh pemilik usaha dan ditambah aktivitas karyawan pabrik yang jumlahnya nggak sedikit. Pertimbangan untuk menghadirkan satuan pengamanan yang bertugas bergantian selama 24 jam adalah sebuah kebijaksanaan. Lagi pula dengan adanya satuan pengamanan pabrik atau security bisa lebih menyerap tenaga kerja lokal, khususnya yang berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Satuan pengamanan atau satpam yang ditugaskan untuk menjaga keamanan pabrik seperti yang saya sebutkan dibagi menjadi beberapa shift, yang dimana masing-masing shift akan dijaga 2 hingga 3 personil jaga. Seperti yang terjadi di malam itu, tanggal 25 Maret tahun 2014 jam setengah 12 malam. Di malam itu adalah giliran Ralim alias Kuncung, Yuhari, dan Subari berjaga. Sedangkan satu rekan mereka yang lain yang bernama Yunianto bersiap untuk menyudahi tugasnya. Di tengah pekerjaan yang sedang mereka lakukan, dan di tengah hujan yang turun begitu lebatnya di malam itu, secara tak disengaja, Yunianto yang baru aja menyudahi pergantian shift dengan melakukan ibadah di musola pabrik, tiba-tiba mendengar suara rintihan yang ia yakin suara itu datang dari seorang wanita yang mengaduh kesakitan. Ia merasa yakin jika suara itu adalah suara wanita menguar dari balik tembok pabrik, walau dibarengi suara gemercik air hujan yang turun membasahi kawasan Kapuk di malam itu. Tak mau berlama, Yunianto mengurungkan niatnya untuk langsung pulang ke mesnya yang lokasinya nggak jauh dari tempat ia berdinas dan segera menuju pos jaga. Yang kala itu Ralim alias Kuncung, Yuhari, dan Subari tampak sedang asik nonton TV di dalam pos. Yunianto yang panik segera saja memberitahu rekan-rekannya bahwa ia yakin bahwa ia baru aja mendengar suara rintihan wanita. Yang ia duga suara itu berasal dari warung nasi Sunda milik Jainah alias Inah yang membuka warungnya tepat di depan pintu gerbang pabrik. Yunianto sangat yakin suara itu adalah sungguhan manusia, bukan demit atau suara aneh lainnya. Atas dasar itu kemudian Yunianto meminta rekannya untuk melihat langsung keluar, tepatnya ke warung nasi milik Jainah, yang ia duga ada yang tak beres di malam itu. Satu persatu dimulai dari Ralim, Subari, dan Yuhari bergegas keluar dari pos jaga dan melihat keluar dari balik tembok pabrik. Namun kala itu Ralimlah yang maju lebih dulu dan langsung mengintip suasana malam dari balik pagar. Ia katakan ia nggak lihat apa-apa. Yang ia lihat cuma seorang pria pakai baju hitam dan berpayung yang baru saja berlalu dari warung nasi Sunda milik Zainah. Yunianto yang penasaran bersikeras menyuruh Ralim untuk pergi bersamanya keluar pagar dan memeriksa langsung ke warung milik Zainah. Ajakan itu Ralim lalu turuti dengan berjalan lebih dulu, membuka pintu pagar dan langsung menuju tempat yang menjadi kecurigaan Yunianto. Di depan warung, Ralim yang ditemani oleh Yunianto memanggil-manggil nama Zainah sembari mengintip ke dalam warung. Ralim kembali katakan saat itu bahwa ia tak melihat dan mendengar apapun, kecuali hanya rintik hujan yang turun membasahi atap warung yang terbuat dari asbes. Setelah merasa aman dan tak terjadi apa-apa, keduanya kembali ke pos dan menyampaikan hal tersebut kepada rekan mereka yang lain. Namun Yunianto yang masih penasaran kembali menyuruh Subari untuk memeriksa sekali lagi bersama dengannya. Namun Subari menolak sebab ia merasa malam itu agak beda hawanya hawa mistis, dan ia takut kalau ada penampakan yang ia lihat nanti. Pembahasan tentang suara aneh itu berakhir ketika Rali mengatakan dan meyakinkan teman-temannya bahwa tadi ia melihat satu orang pria baju hitam berpayung berlalu ketika mereka diperintahkan untuk memeriksa kondisi lingkungan oleh Yunianto. Dan malam itu pun berlalu, hingga di pagi tanggal 26 Maret tahun 2014 jam 5 pagi. Sebuah kepanikan dan suara raungan tangis terdengar dan bergema di Jalan Kapuk Pulau, RT 13 RW 10, Cengkareng, Jakarta Barat. Suara itu jelas datang dari arah warung nasi Sunda yang dijaga oleh Zainah alias Inah,
yang di malam tadi Yunianto sempat curiga mendengar suara aneh yang datang dari warung tersebut. Dan benar saja di pagi itu, kakak Zainah yang bernama Endar menemukan adiknya tergulung dalam kasur tipis miliknya. Noda merah pula membanjiri hampir setiap sudut warung yang menjadi tempat tinggal sembari ia berjualan nasi ramesnya. Jeritan tangis dan teriakan minta tolong yang bergema di subuh itu tak lama kemudian mengundang warga Kapuk Pulo satu persatu berdatangan ke warung nasi tersebut. Laporan juga segeralah dibuat yang tak lama kemudian petugas dari kantor polisi setempat juga hadir untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban ke rumah sakit untuk diperiksa penyebab dipanggilnya Zainah. Singkatnya, setelah dilakukannya pemeriksaan secara mendalam, didapati sejumlah luka akibat benda tajam dan tumpul yang menyasar di bagian tubuh korban. Jelas ini merupakan tindakan kriminal dan polisi wajib untuk segera mengungkap kasus ini dengan cepat, tepat, dan presisi. Asik. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Zainah? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Tidak mudah untuk menjadi seorang Zainah, atau yang akan kita sebut Inah dalam kisah ini. Inah adalah seorang wanita yang di tahun 2014 usianya genap 32 tahun. Ia adalah seorang janda anak satu yang dengan terpaksa ia tinggalkan satu anaknya di kampung halamannya di Pandeglang, Banten, untuk mencari uang di kerasnya ibu kota. Dari informasi yang saya dapatkan, Inah tertarik untuk melanjutkan usaha warung Sunda milik kakaknya, Endar, yang kala itu kakaknya mau berhenti berjualan karena ia mau menikah. Tawaran yang diutarakan Endar kala itu berbuah niat tulus Inah untuk kembali melanjutkannya. Jauh dari Pandeglang, ia kemasi barang-barangnya, meninggalkan anaknya, dan bekerja mencari pundi-pundi rupiah dengan berjualan nasi rames. Di tahun 2012 lah pertama kali Inah mulai berjualan, melanjutkan usaha sang kakak. Selama Inah berjualan tak ada tempat lagi baginya untuk berteduh dari panas dan hujan, kecuali ya di warung itu. Segala kegiatan ia lakukan, berjualan, memasak, tidur, dan mencari uang. Nah, persis seperti apa yang saya sebutkan di awal, warung nasi Inah sangat terbantu dengan exposure dari ramainya pegawai pabrik yang hilir mudik. Mereka bisa pilih menu makanan yang Inah hidangkan, menu minuman, mulai dari kopi, teh, dan lain sebagainya. Hubungan Inah dengan pegawai pabrik selama 2 tahun Inah berjualan dikatakan berjalan dengan baik. Walau dikatakan Inah cenderung galak dan judes, hal itu nggak sampai menimbulkan gesekan yang serius di antara Inah dan para pelanggan-pelanggannya. Selain dikenal sebagai penjual nasi rames yang baik, Inah juga dikenal sebagai orang yang berpenampilan cantik dan ayu. Kulitnya yang putih bersih dan rambutnya yang panjang terurai, membuat ada beberapa orang laki-laki yang dikatakan sempat naksir dengan Inah. Bahkan dari informasinya, ada seorang pria yang bernama Wahyudin yang suka dan berniat ingin menikahi janda anak satu itu. Namun niatnya kala itu urung ia lakukan, sebab Inah meminta uang 5 juta rupiah dari Wahyudin yang tak bisa Wahyudin sanggupi. Selain para pegawai produksi pabrik yang sangat berterima kasih dengan adanya warung Inah, juga para security harus berterima kasih dengan adanya warung itu, sebab mereka mudah untuk menjangkau segala kebutuhan makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Nah, dari hal inilah yang kemudian dengan diam-diam, Ralim alias Kuncung menyimpan sebuah rencana yang busuk kepada Inah. Seperti yang saya jelaskan di awal, Kuncung adalah seorang security yang bertugas di pabrik manufaktur pengolahan besi dan lain-lain itu. Tidak banyak informasi yang saya bisa gali terkait bagaimana sosok Kuncung ini. Namun yang pasti, Kuncung tahun 2014 usianya 47 tahun dan ia berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat. Ia kerja di pabrik itu dari tahun 2012, yang artinya Kuncung baru 2 tahun bekerja sebagai security di pabrik itu. Di malam tanggal 25 Maret tahun 2014 adalah malam yang naas bagi Inah. Sebab di malam itu, Kuncung telah bersiap dengan sajam yang ia miliki, yang sengaja ia simpan di tiang penyangga yang tak jauh dari pos tempat ia jaga. Ia ambil sajam itu dan ia selipkan dalam saku celananya. Apa yang akan ia lakukan? Jelas, Kuncung di malam itu berniat untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan kepada Inah. Nah, dalam hal ini terdapat 2 opini tentang motif mengapa Kuncung memiliki niat itu. Yang pertama adalah Kuncung berniat merampok uang Inah, di mana Kuncung sempat melihat Inah meletakkan uang-uangnya di sebuah tempat penyimpanan. Hal itu ia lihat dari seringnya Kuncung nongkrong di warung milik Inah. Ia butuh uang, ia punya hutang Rp150.000 kepada penjual sayur yang sudah jatuh tempo dan wajib ia bayarkan. Dan yang kedua motif Kuncung adalah ingin melakukan tindakan yang tak senonoh kepada Inah.
Ada perasaan yang dengan diam-diam ia sembunyikan, sehingga hal itu membuat Kuncung nekat berniat untuk melakukan tindakan tak terpuji itu. Namun terlepas dari motif sebetulnya apa yang mendasari Kuncung di malam itu yang mendapatkan shift jaga malam sudah membulatkan diri, nekat melakukan hal itu. Di tengah rintik hujan setelah Temara mulai menggelayut di langit Jakarta Barat, Kuncung yang akan segera masuk ke jam dinasnya tak langsung mendatangi pos jaga yang kala itu Yunianto menunggu kedatangannya untuk apusan. Alih-alih menuju pos jaga, Kuncung kala itu dengan langkah berlahan mendekati warung nasi Sunda milik Inah yang tentu di jam setengah 12 malam sudah tutup. Kuncung kala itu berusaha masuk ke dalam warung dari pintu belakang yang hanya terbuat dari kayu triplek tipis yang bercantel paku. Singkatnya, setelah berhasil membuka dengan perlahan, di dalam warung Kuncung menemukan Inah sedang tertidur di atas kasur tipisnya. Ia dekati Inah dan dari sumber yang berhasil saya gali, Kuncung kala itu mencoba menyibak pakaian yang Inah pakai, hingga akhirnya Inah terbangun dan kaget melihat Kuncung berdiri di hadapannya. Tanpa banyak pikir panjang, Inah segera mendorong dada Kuncung hingga ia terjatuh dan membentur lemari. Sambil kala itu Inah berteriak minta tolong. Namun teriakannya tersamarkan dengan suara derasnya hujan yang turun di malam itu, sehingga tak satupun orang yang mendengarnya. Setelah mendapatkan serangan itu, Inah yang panik segera saja berusaha melarikan diri dan menuju pintu depan warungnya yang sempit. Dan Kuncung yang juga sama-sama panik tak mau begitu saja melepaskan Inah yang mungkin saja akan melaporkan kejadian itu kepada orang lain. Dan lalu atas dugaan itu, Kuncung kemudian mengambil sajam yang terselip di saku celananya. Dan lalu tanpa babi bu, ia arahkan sajam itu ke arah punggung belakang Inah. Namun serangan itu gagal membuat Inah tumbang dikarenakan arahan itu meleset dan berhasil mengenai lengan Inah. Juga serangan itu membuat sajam dalam genggaman tangan Kuncung terlepas dan jatuh di tumpukan warung Inah yang berantakan. Inah yang terluka di bagian tangan pun jatuh ke lantai, dan di saat yang bersamaan Kuncung kemudian melihat sebuah gunting milik Inah yang ada di atas meja. Dan dengan gunting itu, kemudian diarahkan ke tubuh Inah berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Serangan fatal itu berhasil membungkam Inah dan membuat Inah terdiam. Noda merah tak lama kemudian membanjir, dan Zainah pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendapati Inah tergeletak tak bernyawa, Kuncung kemudian mulai mencari barang-barang berharga milik korban. Kala itu disebutkan, ia mendapatkan uang Rp800.000 milik korban. Tubuh Inah kemudian ia gulung bersama dengan kasur tipis miliknya. Selesai. Sebelum ia pergi, ia buat TKP semakin berantakan. Ia setting sedemikian rupa agar kejadian itu mirip dengan perampokan. Ia keluar dari warung, ia buang sajamnya ke selokan, dan kembali ke pos jaga, berlaga seolah-olah tak terjadi apa-apa di malam itu. Seperti yang telah saya ungkap di awal video, kecurigaan Yunianto lah yang menjadi semacam pembuka kasus ngeri yang sempat membuat geger warga Jakarta Barat di tahun 2014 ini. Menyusul ditemukannya tubuh Inah oleh kakaknya Endar di dalam warung tergulung kasur miliknya. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Kuncung pada saat setelah ditemukannya tubuh Inah. Ia juga tak berusaha melarikan diri menjauhi lokasi kejadian, sebab tempat tinggal dan tempat ia mencari nafkah begitu dekat dengan TKP. Hingga setelah polisi berhasil melakukan investigasi dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, barang-barang bukti, serta pengungkapan isi CCTV. Muncullah satu nama terduga pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Ralim alias Kuncung. Ia diamankan di rumahnya di Cengkareng 2 hari setelah tubuh korban ditemukan tak bernyawa. Kuncung dijerat dengan pasal penghilangan nyawa 338. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 13 tahun kepada Ralim alias Kuncung. Upaya hukum yang dilakukan tak merubah apapun. Hingga di tingkat kasasi, hukuman Ralim alias Kuncung tak berubah, tetap 13 tahun. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.